له فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita masih melanjutkan kitab Adabul Asharah wa Dzikru Shahbah wal Ukhuwah karya Al-Imam Abul Barakat Badruddin Muhammad Al-Ghazi rahimahullah. Kita lanjutkan pasal berikutnya, poin berikutnya di antara adab-adab yang baik di dalam bergaul dengan sesama. Di sini halaman 42. Beliau mengatakan wa minha mujanabatut tabaghum wat tadabur wat tahasud. Dan di antaranya adalah mujanabatut tabaghum, menghindari saling benci, wat tadabur, saling membelakangi, wat tahasud, saling iri, hasad. Nah, ini diantara adab yang harus diterapkan, dipraktekkan di dalam bergaul dengan sesama manusia, terkhusus Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, tidak saling memusuhi, tidak saling membenci dan hasad. Liqaulihi alaihi salam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabaghadu wala tahasadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwanan. La tabaghadu, janganlah kalian saling membenci, jangan saling membenci. Wala tahasadu, jangan saling hasad. Ya, telah kita pelajari hasad yakni karahiyat in'amillahi 'alal ghair, tidak suka Allah memberi nikmat kepada orang lain, tidak suka orang lain mendapatkan nikmat, itu hasad. Nah, jangan saling hasad. Ya, seberapapun nikmat yang kita dapatkan dan seberapapun nikmat yang didapatkan oleh saudara kita, maka jangan saling hasad. Syukurilah dan terimalah. Itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hikmahnya. Wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi. Ya, nah ini semakna dengan saling membenci, ya, saling memusuhi. Sebab ketika ya beberapa orang saling membenci, ya, maka secara fisik seringkali mereka saling membelakangi, tidak akrab, tidak hangat di dalam berinteraksi. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, dan jadilah kalian wahai hamba-hamba Allah ikhwanan, ya, sebagai orang-orang yang saling bersaudara. Jadilah kalian orang-orang yang saling bersaudara. Yakni jangan sebaliknya saling bermusuhan. Ya, jadilah orang-orang yang saling bersaudara. Fa amarahum bi isqati dzalika fi haqqil ukhuwah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini ya memerintahkan ya untuk menghilangkan beberapa hal ini, saling membenci, saling membelakangi, dan saling hasad fi haqqil ukhuwah, terkait dengan ukhuwah, di dalam berukhuwah, saling bersaudara. Beberapa hal ini ya harus dihilangkan, ya, sebab dengan adanya beberapa hal ini maka al-ukhuwah tidak akan terwujud, ya, atau ukhuwah akan sangat kurang, ukhuwah akan sangat lemah, ya, tidak akan kuat, ya, nyaris hancur ukhuwah tersebut jika masih ada hal-hal semacam ini, ya, di antara kita, ya, na'udzubillah. Wa nazzaha an hadhihi al-khisal adh-dhamimah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mensucikan ukhuwah dari perangai-perangai yang tercela ini. Ya, yang namanya ukhuwah, ya, saling bersaudara, hangat, hubungan baik,
maka semestinya tidak ada hal-hal semacam ini yang bertentangan dengan ukhuwah. Maka harus kita tanamkan di dalam benak kita, pikiran kita bahwa at-tahasud, at-tadabur, at-tabaghud, ya, itu bertentangan dengan ukhuwah. Yang namanya ukhuwah, maka harus tidak saling membenci, membelakangi, saling hasad. Ya. Nah, ini suatu hal yang jelas insyaallah. Ya, namun secara praktik ya tetap butuh usaha, upaya, ya, dan jangan sampai itu terulang kembali. Kemudian poin permasalahan berikutnya, wa min hatta alufu ma'al ikhwan ala bughdid dunya. Di antaranya, yakni di antara adab-adab yang baik di dalam bergaul adalah at-ta'aluf, bersatu ma'al ikhwan, bersama ikhwan, saudara-saudaranya, ala bughdid dunya, di atas dasar, asas, pondasi bughdid dunya, membenci dunia. Ya. Sehingga ukhuwah ini terbangun di atas bughdid dunya. Ya, di atas dasar pondasi membenci dunia. Ya. Sehingga ukhuwah ini tidak dilandasi dengan perkara duniawi. Ketika ada kepentingan duniawi, ya saling bersaudara. Ketika kepentingan duniawi itu tidak lagi terwujud, tidak lagi bisa diharapkan, maka berpisah. Ya, tidak lagi berukhuwah, tidak lagi saling bersaudara. Nah ini. Maka di antara adab yang baik di dalam pergaulan, persahabatan, persaudaraan adalah ini. Bersatunya kita itu ya di atas asas bughdud dunya, membenci dunia. Fa innahu la yaqa'u bainahumul mukhalafah illa bisababiha. Sebab sesungguhnya tidak terjadi di antara mereka perselisihan di antara orang-orang yang sebelumnya saling bersaudara ini, ya, tidaklah terjadi di antara mereka perselisihan, persengketaan, perseteruan illa bisababiha, kecuali pasti dengan sebabnya, yakni dengan sebab dunia. Pasti itu. Terkait dengan muamalah jual beli, ya, atau sewa menyewa. Ya, dulu janjinya gini, tapi kok gini sekarang? Sudah, itu perkara duniawi. Dinasehati saja, diingatkan, kemudian sudah dimaafkan. Ya, jangan berlarut-larut. Ya, berlarut-larut. Nah, ini terkait dengan bughdud dunya, membenci dunia, ya, di dalam persaudaraan. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi SAW mengatakan, al-mu'min ma'luf wala khaira fi man la ya'laf wala yu'laf. Ya, seorang mukmin itu adalah seorang yang ma'luf, ya, yang mudah akrab, ya, mudah berteman baik. Tentu yang dimaksud adalah dengan orang-orang yang baik. Ya. Jadi tidak berteman hanya karena dunia. Sulit berteman kecuali kalau ada kepentingan duniawi. Ya. Kalau tidak ada kepentingan duniawi maka tidak makluf, tidak mudah akrab, tidak mudah berteman baik. Ya. Siapa fulan? Saya enggak mau berteman dengannya. Ya. Manfaat apa yang bisa saya dapatkan darinya? Ya, ini manfaat duniawi enggak ada. Ya. Enggak ada, enggak bermanfaat. Dia enggak mau akrab. Nah, seorang mukmin itu mudah akrab dengan siapapun selama mereka adalah orang-orang yang baik. Nah, ini terkhusus Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Maka mereka ya secara umum adalah orang-orang yang baik. Ya. Oleh karena itu, ya sudah, jangan pilih-pilih mana yang ya bisa kita ambil manfaat duniawinya dan mana yang tidak. Saya akrabnya sama orang-orang yang itu saja. Ya, mohon maaf ya, mungkin dari segi ekonominya, finansialnya, saya akrabnya sama dia. Dengan ikhwan-ikhwan yang mohon maaf, ya ekonominya di bawah, nggak mau akrab. Nah, ini suatu hal yang sangat buruk. Maka seorang mukmin, kata Nabi SAW, adalah orang yang mudah akrab dengan siapapun selama orang itu baik.
mudah akrab, mudah dekat, mudah bergaul. Ya. Wala khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Dan tidak ada kebaikan pada seseorang yang tidak mudah bergaul dengan orang lain dan tidak mudah dipergauli oleh orang lain. Ya. Tidak mudah dia bergaul dengan orang lain, mendekat kepada orang lain, mempergauli mereka, atau mereka yang datang kepadanya mempergaulinya, yakni bergaul dengannya, mengajaknya bersahabat. Ya, tidak ada kebaikan pada orang yang seperti ini. Orang yang seperti ini biasanya bergaulnya hanya dengan orang-orang yang ya bisa memberinya manfaat duniawi. Ya, bisa memberi manfaat duniawi. Nah, selain itu enggak mau. Sulit. Nah, intinya adalah seperti tadi at-ta'aluf, bersatu. Ya, bersatu bersama saudara-saudaranya. Ya, mudah bergaul, akrab dengan saudara-saudaranya, ikhwan-ikhwannya yang baik. Ya. Tapi pondasinya adalah bukan perkara duniawi. Bukan perkara duniawi. Ya. Bagaimanapun urusan duniawinya, maka mereka tetap bersahabat, tetap saling bersaudara. Sebab yang menyatukan mereka adalah ya akidah Islam yang benar, ya manhaj ya Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian permasalahan yang berikutnya, wa minha adabul isyrah ma'an niswani wal ahl. Di antara adab-adab pergaulan adalah adab bagaimana ya bergaul, berinteraksi dengan ya istri-istri wal ahl dan anggota keluarga yang lain. Nah, sebab mereka kan juga ya bisa dikatakan adalah orang-orang yang menemani kita. Ya, di dalam kehidupan kita, bahkan orang yang terdekat dengan kita. Ya, satu rumah dengan kita. Nah, bagaimana adabnya? Adab di dalam bergaul dan berinteraksi dengan anggota-anggota keluarga kita ini. Ya, istri-istri kita, anak-anak kita, ya, dan lain sebagainya di dalam rumah kita. Li'annallaha khalaqahunna naqisati aqlin wa din. Nah, terkhusus para wanita, ya, istri-istri kita, kata beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan mereka para wanita dalam keadaan kurang akalnya dan agamanya. Ya, akalnya kurang, ya, agamanya juga kurang. Ini lemah. Ya, dengan berbagai hal, dengan berbagai sebab. Ya, kesempatan untuk beribadah yang dimiliki oleh laki-laki lebih banyak. Ya, secara umum dibandingkan dengan kesempatan untuk beribadah yang dimiliki oleh perempuan. Demikian juga dari segi akal. Ya, akal, ya, kekuatan di dalam berpikir, di dalam bertindak, ya, keberanian laki-laki lebih dibandingkan dengan para wanita pada umumnya. Maka kita harus memperhatikan ya sifat-sifat mereka ini. Kemudian kita sesuaikan bagaimana sikap kita terhadap mereka para wanita, istri-istri kita. Ya, disertai dengan kelemahan akal dan agama mereka. Fayu'ashiruhunna bil ma'ruf ala hasabi ma jabalahunna Allahu alaih. Maka hendaklah bergaul, berinteraksi dengan mereka para wanita, istri-istri kita dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, sesuai dengan ya tabiat, ya karakter yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka dengannya. Ini sesuai. Jangan sampai kita bersikap berinteraksi dengan istri-istri kita sebagaimana kita berinteraksi dengan laki-laki di luar yang tangguh. Ya, tentunya berbeda. Ya, bisa saja mereka tersinggung. Ya, berbeda dengan teman-teman kita laki-laki di luar, kita sudah terbiasa berbicara seperti ini. Ya, saling bersikap seperti ini, terbiasa, kuat. Ya, tapi istri-istri kita ya, mungkin tersinggung, sedih. Ya, sebab mereka adalah wanita yang tercipta dengan akal yang kurang dan agama yang kurang pula. Nah, maka hendaknya bersikap, berinteraksi dengan mereka sesuai dengan sifat mereka. Walidzalika ja'alallahu subhanahu
syahadata imra'ataini ka syahadati rajulin wahid. Nah ini di antara bukti lemahnya akal dan agama mereka adalah karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan persaksian dua orang wanita itu seperti persaksian satu orang laki-laki. Ya. Persaksian dua orang wanita kekuatannya hanya seperti persaksian satu orang laki-laki. Sebab laki-laki lebih kuat. Ya, lebih sempurna. Ya, lebih sempurna akalnya dan agamanya. Ya. Dan yang dimaksud dengan akal kan enggak mesti kecerdasan, ya. Yang dimaksud dengan akal enggak mesti kecerdasan IQ-nya. Ya. Tetapi kekuatan di dalam mengambil langkah. Ya, kekuatan, ketangguhan, ya, di dalam mengambil langkah, keputusan, ya, sikap bijak, ya. Nah, laki-laki lebih mampu, lebih kuat untuk menghadapi berbagai problem besar dibandingkan dengan perempuan. Ya, secerdas apapun perempuan itu ketika menghadapi problem besar ya sudah, gak kuat. Ya, berbeda dengan laki-laki, masih mampu, masih kuat. Nah ini. Wa qala alaihi salam, Nabi SAW bersabda, ya, menjelaskan tentang kurangnya akal dan agama para wanita, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din azhaba bi'uqudir rijal wa dhawil albab min kunna. Aku tidak pernah melihat orang-orang yang lemah akal dan agamanya yang lebih bisa menghilangkan akal, ya, para lelaki dan orang-orang yang berakal cerdas min kunna daripada kalian wahai para wanita. Jadi para wanita lemah akal dan agamanya tapi bisa, ya, menggelincirkan laki-laki yang akal mereka kuat, ya. Akal mereka kuat, ya. Nah ini. Wa qala alaihi salam, Nabi SAW juga bersabda, khairukum li ahli. Nah ini. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik di dalam berinteraksi, bermuamalah dengan keluarganya. Nah ini. Ini dalil yang lain yang menunjukkan pentingnya, ya, bergaul dengan baik terhadap keluarga, ya, anak dan istri. Sebab Nabi SAW bersabda, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang terbaik di dalam bermuamalah, berinteraksi dengan keluarganya. Sehingga ini bisa menjadi ukuran, ya, ukuran patokan. Bagaimanakah tingkat kebaikan kita masing-masing? Ya. Caranya bagaimana? Ya, bukan dengan kita melihat bagaimana interaksi saya kalau dengan orang di luar, bagaimana interaksi saya kalau bertemu dengan ikhwan-ikhwan, bukan. Tapi lihatlah bagaimana interaksi saya pribadi terhadap istri saya. Betapa sering, ya, saya sakiti istri saya ini. Betapa sering, ya, istri saya ini menangis karena saya. Ya, bukan karena istri saya salah, tapi karena memang, ya, saya yang berlebihan dan seterusnya. Nah ini, kalau kita ingin mengukur, ya, berapa tingkat kebaikan kita, sifat baik kita, maka ukurlah dengan bagaimana interaksi kita masing-masing terhadap keluarga kita, anak istri kita. Nah itu. Sebab kalau dengan anak istri baik, insya Allah di luar juga akan baik. Tapi kalau di luar baik, belum tentu di dalam rumahnya baik. Nah ini. Maka Nabi SAW mengatakan, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik orang yang, atau di dalam bermuamalah, berinteraksi dengan keluarganya. Wa qala Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, kata beliau, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, ya, aqlul mar'ati jamaluha wa jamalur rajuli aqluhu. Aqlul mar'ah, akal seorang wanita itu terletak pada kecantikannya, keelokannya. Ya. Wa jamalur rajul, dan keindahan, ketampanan seorang lelaki adalah pada akalnya. Ya, apa maksudnya?
maksudnya adalah wallahu alam, yang terpenting pada wanita adalah kecantikannya. Ya, adalah kecantikannya. Adapun pada lelaki, maka yang terpenting adalah akalnya. Ya, bagaimana dia berpikir, bagaimana pola pikirnya, bagaimana sikap bijaknya. Ya, di dalam berbuat, di dalam bertindak. Nah ini. Jadi akal ya pada wanita atau akal wanita itu seolah-olah pada kecantikannya, ketika dia cantik ya sudah, alhamdulillah. Ya. Adapun pada lelaki seperti tadi yang terpenting adalah akalnya. Jadi kecantikan seorang wanita itu ibarat akal pada lelaki. Kecantikan seorang wanita itu adalah kesempurnaannya. Ya, kesempurnaan seorang wanita. Adapun pada lelaki, maka kesempurnaannya bukan dari segi fisiknya, tetapi lebih pada akalnya. Bagaimana akalnya? Bagaimana dia berpikir? Ya, bagaimana dia memandang? Ya, bagaimana tingkat kebijakannya, bijak atau tidak di dalam berbuat, di dalam berucap, ya, di dalam bertindak, melangkah dan seterusnya. Akal seorang lelaki, akal. Ya. Nah, wallahu alam, mengapa penulis rahimahullah menyebutkan perkataan Ali bin Abi Thalib ini? Ya, mungkin untuk menjelaskan bahwa seorang wanita itu ya terkait dengan akal biasanya kurang. Ya sudah, kurang tidak masalah, yang penting adalah pada jamalnya, pada kecantikannya. Nah, karena seringkali kurang dalam hal akal, maka hendaknya kita memaklumi. Ya, kita ya, para suami hendaknya memaklumi mereka dan bersikap berinteraksi dengan mereka sesuai dengan tingkat akal mereka. Sesuai dengan tingkat akal ya istri-istri kita itu. Nah ini sebab ya, yang terpenting pada wanita tadi jamalnya, kecantikannya. Ya, sebagaimana pada laki-laki yang terpenting itu adalah akalnya. Ya. Bukan pada ketampanannya. Ketampanannya ya bagus. Ya. Baik, namun lebih pada akalnya. Setampan apapun tapi kalau laki-laki bodoh, ya, nggak bijak kan percuma. Ya. Pada laki-laki yang terpenting adalah akalnya. Adapun pada wanita kecantikannya, maka maklumilah kalau masih kurang akalnya. Wasu'ila Abu Ja'far an qaulihi ta'ala. Abu Ja'far rahimahullah ditanya tentang firman Allah Ta'ala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah mereka, para wanita, istri-istri kalian itu dengan cara yang ma'ruf. Bergaulah dengan mereka dengan cara yang ma'ruf. Ya, Abu Ja'far rahimahullah ditanya, apa makna ayat ini? Faqala, beliau menjawab, menerangkan, huwa husnus suhbah ma'a man sa'alta ya wa man karihta suhbataha. Ya. Huwa husnus suhbah, yaitu husnus suhbah. Ya, baiknya pergaulan. Ya, baiknya pergaulan. Ya, interaksi. Ya, terhadap orang yang apa di sini? Ma'aman sa'alta. Ya, terhadap orang yang engkau tanya atau engkau minta. Ya, wa man karihta suhbatah, demikian juga terhadap orang yang engkau membenci. Ya, pergaulan, persahabatan dengannya. Wallahu alam. Ya, nampaknya yang dimaksud karena ayatnya berkaitan dengan an-nisa, berkaitan dengan para wanita, istri-istri kita. Ya, maka maksud Abu Ja'far adalah kita tetap ya berinteraksi dengan cara yang baik terhadap istri-istri kita bagaimanapun mereka. Ya, baik dari awal kita ingin ya menikahinya, maupun sebenarnya dari awal kita tidak begitu ingin menikahinya. Wa man karihta suhbataha. Ya. Ya, mungkin karena sebab tertentu, ya. Ya. Maka kita nikahi, ya. Maka kewajibannya adalah tetap mempergauli mereka dengan baik. Husnul suhbah ma'a man sa'alta wa man karihta suhbataha. Ya, wallahu alam. Intinya jelas. Dan insyaallah nasihat-nasihat semacam ini ya bergaul dengan baik terhadap keluarga ya terutama istri-istri kita ya itu merupakan perkara yang
semestinya kita lakukan. Allahul musta'an. Kemudian adab yang berikutnya, wa minha husnul 'ishrati ma'al khadim. Di antara adab-adab tersebut adalah husnul 'ishrah ma'al khadim. Baiknya pergaulan, bergaul bersama pembantu. Ya, sehingga pembantu kita ya harus kita sikapi dengan baik. Ya, kita pergauli dengan baik. Ya, liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hum ikhwanukum. Pembantu-pembantu kalian, ya, mereka juga merupakan saudara-saudara kalian. Ja'alahumullahu ta'ala tahta aydikum. Ya, yang Allah Ta'ala jadikan mereka di bawah tangan-tangan kalian, sehingga kalian menguasai mereka. Ya, mereka menjadi pembantu kalian. Mereka tetap saudara-saudara kalian. Fa'at'imuhum mimma ta'kulun. Nah ini, beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh, ya, beberapa bentuk pergaulan yang baik terhadap pembantu. Fa'at'imuhum mimma ta'kulun. Ya, maka berilah mereka makan dari apa yang kalian makan. Jadi samakan makanan kalian dengan makanan mereka, pembantu kalian itu. Ya, berilah mereka makan dari apa yang kalian makan. Waksuhum mimma talbasun. Dan berilah mereka pakaian dari apa yang kalian pakai. Ya, dari apa yang kalian pakai. Wala tukallifuhum ma la yutiqun. Nah, ini sangat penting, dan janganlah membebani mereka ya dengan pekerjaan yang tidak mereka sanggupi. Ya, jadi terlalu diforsir, terlalu dieksploitasi tenaganya. Ya, jangan. Ya. Nah termasuk ya di dalam makna khadim, yakni budak-budak ya zaman dahulu. Ya seperti itu, berilah makan ya makanan yang sama dengan yang kalian makan. Berilah mereka pakaian yang sama juga. Ya, dan janganlah bebani mereka dengan pekerjaan yang terlampau berat. Wa kana akhiru kalami alaihi salam wa huwa muhtadhir as-shalah wa ma malakat aymanukum. Nah ini. Dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir ketika beliau muhtadhir, ya hendak meninggal, atau muhtadhar yang tepat. Ya, di antara ucapan terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berisi nasihat untuk para sahabat dan kita seluruhnya, ya, adalah as-salah wa ma malakat aymanukum. Salat. Ya, yakni jagalah salat. Wa ma malakat aymanukum, dan budak-budak yang kalian miliki atau pembantu-pembantu yang kalian miliki. Nah ini, Nabi SAW berpesan kepada kita untuk memperhatikan perkara salat. Demikian juga di akhirnya beliau berpesan kepada kita untuk ya berinteraksi yang baik terhadap pembantu-pembantu kita. Wa ma malakat aymanukum. Nah ini, sampai-sampai Nabi SAW tidak melupakan untuk meninggalkan wasiat ini. Wa ma malakat aymanukum, dan pembantu-pembantu kalian itu. Wa qala Anas radhiyallahu anhu. Anas radhiyallahu anhu mengatakan, ya, perkataan Anas ini juga menggambarkan kepada kita bagaimanakah interaksi Rasulullah SAW terhadap pembantu-pembantu beliau. Baik pembantu-pembantu beliau itu dari kalangan budak, hamba sahaya, maupun orang-orang merdeka tetapi melayani beliau. Jadi jangan digambarkan, oh mungkin maksudnya budak. Ya, tidak. Ya, budak juga sama jelas. Ya, demikian juga pembantu yang bukan budak. Ya, dari pembantu dari kalangan ya orang-orang merdeka. Ya, harus kita sikapi. Ya, harus kita pergauli dengan baik. Nah, Anas radhiyallahu anhu ini termasuk pembantu Rasulullah SAW, termasuk pelayan beliau. Dan Anas bin Malik bukan budak. Ya, bukan budak. Khadamtu Rasulullah SAW. Kata Anas, aku melayani Rasulullah SAW, membantu beliau 10 sinin, selama 10 tahun. Ya, selama 10
tahun. Karena memang ibunda Anas bin Malik menyerahkan Anas bin Malik kepada Rasulullah SAW untuk membantu beliau, melayani beliau. Ya, tentu tujuannya adalah agar mendapatkan didikan langsung dari Nabi SAW. Sebab berinteraksi langsung dengan Rasulullah SAW. Fama qala li syai'in fa'altuhu lima fa'altah. Tidak pernah beliau SAW berkata atau bertanya tentang sesuatu yang telah aku lakukan. Lima fa'altah. Ya, kenapa kamu melakukan ini? Wala li syai'in lam af'alhu. Tidak pula beliau pernah bertanya tentang sesuatu yang tidak aku kerjakan. Lima la fa'alta, kenapa kamu enggak melakukannya? Jadi Nabi SAW tidak pernah mencerca Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Selama 10 tahun Anas bin Malik melayani beliau, enggak pernah. Ya, enggak pernah mengatakan, kenapa kamu lakukan? Kenapa kamu begini? Juga tidak pernah mengatakan, kenapa kamu enggak mau melakukannya? Kenapa kamu enggak melakukannya? Ya, tidak pernah mencerca, mencela, apalagi menghina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah ini, ya, bimbingan Nabi SAW, keteladanan dari beliau, bagaimana bermuamalah, berinteraksi, bergaul dengan pembantu-pembantu kita, ya, yang membantu kita, melayani kita. Wa qala rajulun li Rasulillah SAW. Ya. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ma haqqu jari alayya, apa hak tetanggaku atasku? Ya. Mungkin muncul pertanyaan, kok tetangga tiba-tiba? Nah, kata jar itu maknanya adalah orang yang berdampingan dengan kita, dan ini cakupannya luas. Di antara mereka adalah pembantu-pembantu kita. Ya, pembantu-pembantu kita, apalagi ya, pembantu-pembantu kita yang tinggal bersama kita, mungkin satu rumah, ya, atau rumahnya berdampingan, berdekatan, ya. Jar, yakni orang yang berdampingan, bersebelahan. Nah, pembantu kita ini termasuk atau masuk di dalam kata jar, ya, karena kesehariannya bersama kita. Nah, orang ini bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hak orang-orang yang tinggal berdampingan, bersebelahan dengannya. Hak mereka apa saja? Ya, termasuk membantu. Hak mereka apa? Qala, beliau menjawab, tufrishuhu ma'rufak. Engkau hamparkan, engkau bentangkan kepadanya, ya, kebaikan-kebaikanmu. Yani kau curahkan kebaikan kepada, ya, tetangga-tetanggamu dan pembantu-pembantumu. Ya, engkau curahkan, hamparkan kebaikan untuk mereka. Wa tujannibuhu adzaka, dan engkau jauhkan dia dari gangguanmu, yakni jangan sampai engkau menyakitinya. Engkau jauhkan tetanggamu itu dari gangguanmu. Ya, jangan sampai engkau mengganggu mereka, menyakiti mereka. Kemudian yang ketiga, wa tujibuhu idza da'aka. Ya, dan engkau, ya, memenuhi undangannya jika dia mengundangmu. Ya, jika dia mengundangmu maka penuhi undangan tersebut, termasuk pembantu kita, ya, berarti. Ya, ketika mengundang kita untuk, ya, suatu hal, ya, maka hendaknya kita memenuhi undangannya. Ya, sehingga jangan merendahkan pembantu-pembantu kita. Ini adab, satu adab, yakni adab di dalam bergaul bersama al-khuddam, para pembantu. Poin adab yang berikutnya adalah adab yang sangat penting, ya. Adab bersama ahlul aswaq wat tujar, bersama orang-orang pasar, dan adab bersama para pedagang. Nah, ini sangat penting. Beliau menyebutkan beberapa adab seputar hal ini, cukup banyak. Beliau mengatakan, wa minha al-'ishrah ma'a ahli al-aswaq wat tujar. Ma'a ahli al-aswaq wat tujar. Di antara adab-adab tersebut adalah, ya, adab bergaul bersama ahlul aswaq,
penghuni pasar, warga pasar, wat tujar, dan para pedagang. Nah, bagaimana adabnya? Ya, mungkin bisa kita buat poin per poin. Yang pertama, alla tukhlifa wa'dahum. Ya. Wa ta'dzirahum fi khulfil wa'd. Adab yang pertama, jangan sampai ingkar janji terhadap mereka. yakni engkau pernah berjanji kepada mereka, ya, lalu kemudian engkau ingkari. Wa ta'dzirahum fi khulfil wa'd. Namun engkau memberi maaf, memberi uzur untuk mereka, ya, jika mereka ingkar janji. Nah ini berkaitan dengan kita, jangan sampai ingkar janji. Tapi berkaitan dengan mereka, jika mereka pernah berjanji kepada kita, ya, tapi kemudian tidak mereka penuhi, ya, maka kita memberi uzur, memberi maaf. Ya, nah ini diantara bentuk, ya, uzurnya. Idh la yumkinuhumul khuruj min haqqika illa fil waqtil ladzi yassarahu Allah. Sebab, ya, mereka tidak bisa memenuhi hakmu itu di dalam janji tersebut, ya, kecuali di waktu yang telah Allah mudahkan. Maksudnya adalah ketika mereka ingkar janji, ya, maka berilah mereka uzur. Bisa jadi memang belum memiliki waktu, ya, belum memiliki waktu, sebab tidak mungkin mereka bisa memenuhi janjinya, ya, sementara, ya, Allah belum memudahkan waktu untuk memenuhinya. Tidak mungkin mereka bisa memenuhi janji tersebut kecuali di waktu yang telah Allah mudahkan. Oh, mungkin belum dimudahkan oleh Allah, ya sudah. Mungkin Allah belum memudahkan untuk mereka waktu untuk memenuhi janji mereka, untuk memenuhi hak kita. Ya, ya sudah. Nah ini kan berat memang, ya, tapi memang demikianlah adabnya. Kemudian yang kedua, ya, termasuk adab bergaul bersama penghuni pasar dan para pedagang. Wa ta'lam anna julusaka 'alal hanut ghayatu talabid dunya. Ya. Engkau meyakini menganggap bahwa dudukmu di toko, warung, jaga toko, jaga warung, ghayatu talabid dunya, ya, merupakan bentuk maksimal di dalam mencari dunia. Ya, yakni ada unsur mencela diri sendiri. Oh, saya ini memang, ya, dalam mencari dunia sudah kebangetan ini. Saya ini memang sampai duduk di warung, di pasar. Ya. Perhatikan kita pribadi terhadap diri sendiri. Kita menilai diri sendiri ini sudah luar biasa di dalam mencari dunia, luar biasa. Maksudnya adalah sangat kurang, ya, di dalam mencari akhirat. Sudah benar-benar luar biasa berkaitan dengan mencari dunia. Nah, saya ini memang Allahul musta'an. Ya, kebangetan ini mencari dunia memang. Sudah sedikit ibadah begini, aktivitasnya seharian memang cuma di toko kayak gini. Mencari dunia udah luar biasa. Nah, ini berkaitan dengan pribadi, diri sendiri. Kemudian kata beliau, wa ta'dzirahum fi dzalika. Namun engkau memberi uzur kepada mereka, kepada para penghuni pasar yang lain, para pedagang yang lain, li ajli qada'i dain. Ya, oh, mereka seharian duduk di pasar, aktivitasnya memang jaga warung, jaga toko, jualan, dagang. Mungkin karena mereka punya utang, sehingga mau tidak mau mereka harus bekerja semaksimal mungkin agar bisa membayar utang. Oh ya. Nah ini berkaitan dengan orang lain memberi uzur. Ya, berkaitan dengan orang lain memberi uzur. Berkaitan dengan pedagang yang lain. Ya, memberi uzur kepada mereka. Ya. Ketika mereka berdagang, jaga toko, jaga warung, bisa jadi mereka memiliki tujuan, yaitu qada'ud dain, agar bisa melunasi hutang. Au nafaqatin ala iyal, atau, ya, uzurnya ini, uzur yang lain
dalam rangka memberi nafkah keluarganya. Ya, keluarganya banyak. Ya, keluarganya banyak, anaknya banyak. Ya. Ya, enggak wajar dimaklumi kalau mereka itu ya lama ya jaga di warung, di toko, ya mungkin seperti itu. Keluarganya banyak. Au abawain, atau ya untuk menafkahi kedua orang tua ya yang sudah lanjut usia terutama. Ya, siapa yang menafkahi orang tua mereka? Ya mereka sendiri. Sehingga wajar mereka duduk di toko, jaga warung, dagang, jualan. Wajar. Dan itu suatu hal yang bagus. Karena untuk memberi nafkah atau seperti tadi untuk melunasi hutang, ya mungkin sudah terlanjur terlilit hutang. Ya. Adapun saya ini, wah apa udzur saya, Allahul musta'an. Ya, kebangetan saya ini dalam cari dunia. Nah ini berkaitan dengan pribadi, ya mengkritik, ya mencela diri sendiri. Berkaitan dengan orang lain, para pedagang yang lain, ya banyak-banyak memberi udzur kepada mereka. Jangan sebaliknya. Kalau saya kan memang begini, jadi saya duduk di toko, saya dagang ya karena begini. Kalau mereka itu ya mereka berlebihan dagangnya misalkan. Jangan. Fal julusu fil hanuti haqquka atau fi haqqika naqsun wa fi haqqihim udhrun. Sehingga ya duduk di toko, ya aktivitas di toko, di warung, ya berkaitan dengan dirimu, anggaplah itu sebagai kekurangan dirimu. Wa fi haqqihim, namun duduk di toko ya berkaitan dengan mereka para pedagang yang lain, anggaplah itu ya mereka memiliki uzur. Mereka memiliki uzur dalam hal itu. Berkaitan dengan kita, anggaplah ini kekurangan kita. Ini kekurangan saya, ya. Ya, kebangetan dalam mencari dunia. Adapun mereka memang mereka butuh untuk berdagang, jualan, mereka banyak kebutuhan. Nah ini. Kemudian yang ketiga, adab yang ketiga, fa in jaa ahadun yashtari minka syai'an fallahu sa'iquhu ilaik lirizqik. Ya. Jika datang seseorang untuk membeli darimu suatu barang, maka Allah lah yang menggiringnya datang kepadamu. Ya. Maka Allah lah yang menggiringnya datang kepadamu untuk memberimu rezeki. Ya, untuk rezekimu. Ya. Fala tashub bai'aka bi khulfin wala kadhibin wala khana li'alla tuhrama bihadhil umuril muharramah ma razaqaka Allahu halalan muqaddaran. Ya. Jadi Allah yang mendatangkan orang itu, ya pelanggan itu, pembeli itu kepada kita. Ya. Untuk apa? Ya untuk rezeki kita. Allah mendatangkan rezeki bagi kita dengan sebab datangnya orang ini, pembeli ini. Maka kata beliau, janganlah engkau campuri, kotori jual belimu dengan ingkar janji, ya, atau dengan kebohongan, bohong. Ya, ini kualitasnya begini, ini barangnya begini, bagus-bagus, ternyata bohong. Ya, dan semisalnya, ya, agar ya engkau tidak terhalang dari rezeki yang halal. Ya, agar engkau tidak terhalang dari rezeki yang halal dengan sebab perkara-perkara yang haram ini. Maksudnya ketika datang seseorang, ya, kita pedagang, penjual, datang seseorang calon pembeli, walhamdulillah, syukuri. Ya, itu berarti Allah akan memberi rezeki kepada kita. Nah, sekarang tinggal kitanya. Itu rezeki, insya Allah itu rezeki. Tinggal kitanya. Mau kita jadikan rezeki ini rezeki halal dengan cara kita jujur di dalam jual beli, ya, tidak ingkar janji, tidak ini, tidak itu, sesuai dengan rambu-rambu syariat di dalam jual beli. Atau kita jadikan rezeki ini rezeki yang haram, ya, dengan kita berbohong, kita sisipkan jual belinya dengan kebohongan, ya, dengan khianat, dengan ingkar janji, dengan ini, dengan itu. Nah ini sudah tinggal dapat rezeki saja, kenapa harus diubah-ubah? Kita sisip-sisipi, kita kotori jual beli kita dengan perkara yang haram, akhirnya rezekinya juga jadi haram. Ya. Nah itu. Sehingga ketika datang seseorang, walhamdulillah, ini rezeki dari Allah.
Jangan sampai rezekinya berubah jadi haram dengan sebab kita kotori dengan perkara-perkara haram tadi. Ya, sudah tinggal muamalah seperti biasa sesuai dengan rambu-rambu syariat, halal, walhamdulillah. Ya, entah berapapun ya keuntungannya, tapi halal, barakah. Kemudian adab yang berikutnya masih berkaitan dengan ahlul aswaq wa tujjar, para pedagang dan penghuni pasar. Wahmadillaha ala ribhik wafrah bi ribhi akhika kafarahika bi ribhik. Ya. Pujilah Allah ya atas keuntungan yang kau dapatkan. Ya. Kalau dapat untung, pujilah Allah, sanjunglah Allah Subhanahu wa taala, walhamdulillah. Ya. Wafrah, dan bergembiralah. Ya. Dengan sebab keuntungan yang didapatkan saudaramu. Ya. Kafarahika biribhik, sebagaimana engkau bergembira dengan keuntunganmu sendiri. Sebagaimana engkau bergembira dengan keuntunganmu sendiri. Ya. Sebagaimana kita gembira kalau mendapatkan keuntungan, ya, demikian juga hendaknya kita bergembira ketika saudara kita penjual pedagang yang ini mendapatkan untung. Ya, jangan malah hasad. Ya. Ketika kita mendapatkan untung, kita puji Allah Subhanahu wa taala, walhamdulillah. Ketika saudara kita mendapatkan untung, ya kita juga harus senang. Ya, harus senang. Ya, alhamdulillah saudara saya ini, pedagang ini, ya, mendapatkan untung, bahkan untung besar. Ya. Jadi jangan malah hasad, apalagi ya jualannya sama. Ya. Ya, dalam jual beli atau dalam dagang, ya mainnya di barang-barang yang sama. Duh, dia kok untung besar, saya kok kayak gini. Akhirnya sedih. Ya, akhirnya ya enggak suka, benci dan seterusnya. Ya, ini kan namanya hasad. Ya, bergembiralah dengan keuntungan saudaramu, sebagaimana engkau bergembira ketika mendapatkan untung. Mau bagaimanapun dia adalah seorang muslim. Ya, antara seorang muslim dan muslim yang lain bagaimana semestinya sikapnya? Hasad, membenci. Semestinya kan senang. Ya, semestinya senang ketika saudara kita sama-sama muslim itu mendapatkan nikmat dari Allah. Nah, ini juga mungkin berat, ya. Kalau tadi dagangannya sama, tapi kok dia untung, saya rugi. Ya, dia untung, saya tidak, misalkan. Dia untung besar, saya untung sedikit. Ya, nah ini jangan sampai menjadikan kita hasad. Justru kita harus bergembira dengan keuntungan yang didapatkan oleh saudara kita. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, kata beliau sebutkan hadisnya, la yajidul abdu halawatal iman hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seorang hamba tidak akan merasakan manisnya iman. Seorang hamba tidak akan merasakan manisnya iman. Manisnya iman itu terasa di mana? Di lidah atau di qalbu, ya di dalam qalbu. Seorang hamba tidak akan merasakan manisnya iman di dalam qalbu ini sampai dia mencintai, menyukai, mengharapkan, menginginkan untuk saudaranya apa saja yang dia cintai, dia sukai, dia inginkan untuk dirinya sendiri. Ya, sebagaimana kita senang kalau dapat keuntungan, ya demikian juga kita senang. Ya, ketika saudara kita ini mendapatkan keuntungan karena sama-sama muslim, mukmin. Ya. Nah ini, dengan itu kita akan mendapatkan atau merasakan manisnya iman di dalam qalbu. Ya. Nah, manisnya iman, walhamdulillah. Saya senang fulan mendapatkan untung, walaupun saya belum untung. Ya, walaupun dagangannya sama, barang dagangannya. Kenapa saya senang? Karena dia adalah seorang muslim. Ya, sama-sama muslim, sama-sama mukmin. Apalagi kalau ternyata juga sunni, salafi. Saya senang. Ya, saya senang. Karena dia adalah seorang sunni berpegang dengan sunnah. Dia seorang salafi berpegang dengan manhaj salaf. Dia seorang muslim, ya, berpegang dengan Islam, walaupun ya namanya muslim, orang-orang muslim kan tetap banyak kekurangannya, kesalahannya, ya, tapi mereka muslim atau dia muslim, ya, ya di dalam hatinya ada keimanan, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir,
ya, iman kepada para rasul dan seterusnya, dia beriman, dia muslim. Ya. Sehingga dengan sebab itu saya senang. Ya, saya bergembira ketika saudara saya itu mendapatkan nikmat dari Allah. Ya. Nah ini. Kemudian adab yang lain masih berkaitan dengan ahlul aswaq wat tujjar, ya, para penghuni pasar dan para pedagang. Wa idza amsaktal mizan fadhkur mizanal qimah. Ya, wa ma 'alaika minal haqq. Ya. Jika engkau memegang timbangan, yakni jika engkau hendak menimbang, ya, fadhkur mizanal qimah. Ya, maka ingatlah ukuran timbangan, ukuran berat yang sesuai dengan harga. Harga sekian, uang sekian ribu misalkan, ya, untuk membeli barang ini beratnya berapa? Dapat berapa kilo misalkan, maka ingat betul ketika menimbang seberapa beratnya. Ya. Wa ma 'alaika minal haq, dan ingat pula berapa kewajibanmu. Yani yang harus engkau berikan dari barang ini. Wahdharit tatfif, dan jangan sampai mengutil, yani mengurangi timbangan sedikit. Ya. Kan para pembeli banyak di pasar, sedikit oh jadi banyak ini. Dikurangi sedikit. Ya, 1 on atau berapa, ya, kan banyak. Karena pembeli banyak, akhirnya jadi berapa kilo. Nah ini dianggap sebagai keuntungan. Untung apa itu? Ya, justru itu kerugian. Ya, menyebabkan harta benda kita tercampur dengan yang haram. Ya, sehingga tidak berkah atau menjadi kurang berkah. Ya, jadi rugi. Wahdharit tatfif, dan ketika menimbang jangan sampai mengutil atau jangan sampai mengurangi, ya, takaran timbangan. Di qauli ta'ala, karena Allah Ta'ala berfirman, wailul lil mutaffifin. Ya, celaka orang-orang yang al-mutaffif, yakni mengurangi takaran dan timbangan sedikit. Ya. Kemudian adab yang lain, wa anzir mu'siran anmal. Ya. Adab yang lain masih berkaitan dengan ahlul tujjar atau ahlul aswaq wat tujjar. Ya. Berilah tangguh atau tangguhkanlah, berilah tempo, ya, undurlah, tundalah untuk orang yang kesulitan anmal, ya, dalam ekonominya, hartanya. Yakni ketika ada orang yang berutang, masih punya utang kepada kita, dan jelas-jelas orang itu belum mampu, maka anzir, ya, tangguhkanlah, ya, berilah tempo lagi. Ya, jangan menuntut orang yang masih kesulitan belum mampu bayar utang. Liqauli ta'ala, ya, karena Allah Ta'ala berfirman, fanadhiratun ila maisarah. Nah, kalimat sebelumnya bagaimana? Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Dan jika dia adalah seorang yang sedang kesulitan, sulit ekonominya, belum bisa bayar utang, ya fanadhirah. Nadhirah di sini maknanya adalah perintah. Walaupun bentuknya bukan bentuk fi'il amr, kata kerja perintah, tapi maknanya perintah. Maka tangguhkanlah ila maisarah, sampai waktu lapang. Sampai, ya, dia memiliki kelapangan untuk membayar utang. Ya. Faqad ja'alallahu lahu amanan wa muhlah. Di dalam ayat ini Allah telah memberikan untuk orang yang kesulitan membayar utang, masih sulit, masih sempit, Allah telah menentukan, memberikan untuknya, ya, keamanan dan tenggang waktu. Ya, jadi Allah yang sudah, ya, memerintahkan kita untuk memberikan tenggang waktu. Fanadhiratun ila maisarah. Ya, maka tangguhkanlah, ya, sampai waktu dia memiliki kelapangan. Nah, kemudian masih berkaitan dengan at-tujjar wa ahlul aswaq. Ya, adab yang berikutnya adalah wa aqil manistaqalaka. Ya. Dan batalkanlah atau terimalah pembatalan jual beli. Ya, terimalah pembatalan jual beli dari orang yang meminta dibatalkan. Ya. Jual beli. Jadi ini bukan pembeli menjual kepada penjual yang pertama.
Tidak, tapi dibatalkan, istilahnya iqalah. Ya. Dan batalkanlah jual beli atau terimalah pembatalan jual beli dari orang yang memintanya. Liqaulihi alaihi salam, karena Nabi SAW bersabda, man aqalana diman, barang siapa membatalkan atau menerima pembatalan jual beli nadiman, seorang yang menyesal. Jadi menyesal, tuh harusnya saya jangan beli ini ya. Ya, kenapa? Ya sebabnya ini disebutkan. Ya, entah dengan sebab apapun, nadiman. Intinya menyesal pembeli ini. Ya, kemudian dia datang lagi ke penjual minta dibatalkan. Ya, ini barangnya dan uang saya tolong kembalikan. Dibatalkan. Ini namanya iqalah. Ya. Man aqala nadiman bai'atah, barang siapa menerima pembatalan jual beli seorang yang menyesal. Ya, pembeli yang menyesal, aqalallahu asratahu yaumal qiyamah, maka Allah akan menggugurkan yakni memaafkan asratahu, kesalahannya, dosanya pada hari kiamat. Ya, dosanya pada hari kiamat. Nah, hadis ini hadis yang sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih, ya, menyebutkan keutamaan penjual yang menerima pembatalan jual beli. Ya, yang diminta oleh pembeli. Ya, keutamaannya, pahalanya adalah aqalallahu asratahu yaumal qiyamah. Allah akan memaafkan, menghapuskan kesalahannya pada hari kiamat. Ya. Sehingga sebisa mungkin ketika itu tidak merugikan kita selaku penjual, selaku pedagang, ya, kenapa kita tidak menerima pembatalan tersebut? Ya sudah, batalkan. Ya, perlu kita pahami bahwa akad jual beli itu tergolong akad yang lazim. Akad yang lazim yakni akad yang sudah selesai baku paten, sudah mengikat masing-masing. Ya. Penjual tidak boleh membatalkan jual beli sepihak. Ya sini barang saya enggak jadi. Ini kalau sudah terjadi akad jual beli, ya ini uangmu, enggak boleh. Demikian juga pembeli tidak boleh membatalkan sepihak. Sama-sama tidak boleh membatalkan sepihak. Karena ini namanya akad yang lazim, sudah mengikat. Tidak boleh membatalkan sepihak. Kecuali kalau ada hal tertentu, misalkan aib, ya. Ternyata barangnya ada cacatnya, aibnya. Ya, padahal tadi ya katanya enggak ada, ternyata ini ada cacatnya, misalkan. Ya, maka kembalikan. Nah, tapi intinya ketika tidak ada masalah, maka akad jual beli tergolong lazim. Ya, sudah mengikat kedua belah pihak, tidak boleh dibatalkan sepihak. Maka ketika pembeli menyesali dan ingin membatalkan jual beli tersebut, maka hak tersebut berada di tangan penjual, pedagang. Terserah penjual pedagangnya itu menerima pembatalan atau tidak. Kalau tidak menerima pembatalan ya enggak masalah. Yakni jual belinya tetap sah, tetap berlaku. Ya, sudah mengikat. Ya, sudah mengikat. Ya. Tapi tadi Nabi SAW menghasung para pedagang, para penjual untuk menerima pembatalan. Untuk menerima pembatalan jika si pembeli menyesali. Ini ada keutamaannya. Ini selama tidak merugikan pedagang, penjual. Kalau merugikan itu haknya pedagang juga. Ya sudah, nggak apa-apa saya rugi dikit. Nah ini diantara adabnya. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan adab yang lain masih untuk at-tujjar, adab terhadap at-tujjar, para pedagang dan penghuni pasar. Wa arjih liman wazantalah, dan lebihkanlah untuk pembeli, untuk orang yang engkau timbang barang untuknya. Jadi ketika kita menimbang barang untuk pembeli, beli apa ditimbang dulu. Ya, arjih, yakni lebihkanlah walaupun sedikit. Yakni untuk memastikan bahwa beratnya tidak kurang. Ya, untuk memastikan, jadi lebihkanlah sedikit. Ya. Fa inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, li wazzanin wazana li sahibi haqq, berkata kepada
ya, seorang tukang timbang, orang yang biasa menimbang barang, ya, ya, yang menimbang barang untuk seorang yang punya hak. Arjih, lebihkanlah, ya, lebihkanlah. Nah ini, wallahu a'lam terkait hadis ini bisa kita lihat lagi kesahihannya, tapi dari segi logika juga jelas, ya, ketika ngepres, ya, pres timbangannya sekian kilo, pres tepat, kan kita nggak tahu, barangkali kurang sedikit, ya, dengan suatu sebab kan nggak tahu. Tapi kalau dilebihkan aman, ya. Kalau ternyata memang lebih kenyataannya, ya insyaallah kita dapat pahala, ya. Kalau ternyata pas, walhamdulillah kita nggak menzalimi dengan mengurangi timbangan, lebihkanlah sedikit, ya. Kan kita nggak tahu timbangannya, ya, masih sempurna, benar-benar bekerja dengan baik, benar-benar normal atau tidak, kan kita juga nggak tahu. Atau mungkin ada sesuatu yang memberatkan timbangan, padahal sesuatu itu, ya, mungkin kotoran atau yang lain, ya. Intinya, ya, alangkah lebih baik jika memberatkan timbangan walaupun sedikit. Nah ini kalau menimbang untuk orang lain. Wa idza wazanta li nafsika fa anqis. Namun jika engkau menimbang untuk dirimu sendiri, ya misalkan kita selaku pembeli, ya, selaku pembeli atau apa, intinya menimbang untuk diri sendiri, fa'anqis, maka kurangilah walaupun sedikit. Ya, misalkan nimbang sendiri, ya udah kurangi sedikit. Litayaqquni wajhil hil. Nah, itu semua dalam rangka memastikan kehalalannya. Ya, dalam rangka memastikan, ya, kehalalannya. Ya, karena kalau dilebihkan, ya, atau dipaskan nimbang untuk diri sendiri, ya, dipaskan tapi ternyata lebih, gimana ini lebihnya? Ya, sehingga lebih amannya dikurangi sedikit, karena ini untuk pribadi, untuk diri sendiri. Kalau untuk orang lain lebihkan sedikit. Ya, ini diantara adabnya. Ya. Walaupun demikian, wallahu alam, ya, kalaupun ngepres itu juga tidak masalah, tapi ini diantara adab baiknya adalah dilebihkan ketika menimbang untuk orang lain dan dikurangi sedikit ketika menimbang untuk diri sendiri. Tapi kalau berusaha maksimal, wah saya kan nggak mau rugi selaku pedagang, nanti lama-lama jadi, ya, rugi banyak ini kalau dilebihkan sedikit, lebihkan sedikit, ya sudah, maka berusaha, ya, benar-benar tepat, ya, agar benar-benar tepat di dalam menimbang. Kemudian adab yang lain, ya, wahdharil matla ma'al yasrah atau ma'al yasrah. Ya. Ya, hindarilah menunda bayar utang, ya, ma'al yasrah, ketika lapang, ketika mampu membayar utang jangan ditunda-tunda. Ya. Liqauli alaihi salam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, matlul ghaniyyi zulmun. Ya. Ya. Penundaan seorang yang mampu membayar utang, zulmun, adalah kezaliman. Ya. Jadi sudah tiba saatnya membayar utang, ya, sudah tiba saatnya membayar utang dan dia mampu untuk membayar utang tapi masih saja menunda, maka ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam zulmun, adalah kezaliman. Ya, adalah kezaliman. Jadi jangan sampai menunda-nunda bayar utang kalau sudah mampu. Nah, ini sedikit lagi berkaitan dengan adab, ya, bersama para pedagang dan penghuni pasar yang lain. Wala tamdah sil'ataka wa tadhumma sil'ata akhika fahuwa nifaq. Jangan, ya, memuji barang dagangan sendiri, ya, namun mencela barang dagangan saudaramu. Ya, ini barang saya ini bagus, kalau punya fulan ini jelek. Ya, fahuwa nifaq. Kata beliau itu adalah kemunafikan. Ya, ya, kalau memang barang dagangan kita bagus, ya, layak untuk dipuji, ya sudah dipuji, tapi nggak usah merendahkan yang lain. Ya, nggak usah merendahkan barang dagangan milik orang lain. Ya. Kemudian walzamil birra wasidqa. Nah, ini adab yang lain. Walzamil birra wasidqa. Ya, dan tetaplah, ya, berbuat baik dan berkata jujur.
Ya, berbuat baik dan berkata jujur. Yakni memberikan kebaikan seperti sedekah. Ya, seperti sedekah, suka memberi. Demikian juga tetaplah bersikap atau bersifat jujur. Liqauli alaihi salam, karena Nabi SAW bersabda, at-tujjar fujjar. Para pedagang adalah orang-orang yang fajir, orang-orang yang jahat. Hadis ini sahih. At-tujjar fujjar. Para pedagang adalah orang-orang yang fajir, orang-orang yang jahat. Illa kecuali man barra wa shadaq. Kecuali orang yang suka memberi, orang yang baik, suka memberikan kebaikan, seperti sedekah, memberi ya semampunya, wa shadaq dan jujur. Nah ini. Nabi SAW ya memberikan ya nasihat kepada para pedagang ya dengan kalimat yang cukup tegas ya, at-tujjar fujjar. Di dalam riwayat yang lain dengan redaksi at-tujjar humul fujjar. Para pedagang itulah orang-orang yang fajir. Luar biasa. Illa man barra wa shadaq. Kecuali orang yang suka berbuat baik, para pedagang yang suka berbuat baik dan para pedagang yang jujur. Ini, jadi harus menjaga kejujuran ya dan harus selalu berbuat baik. Ya, memberi misalkan. Nah ini agar kita keluar, kita selaku pedagang misalkan agar keluar dari apa? Dari sifat kefajiran. Karena para pedagang itu fajir. Ya, karena mungkin banyak ya tidak jujur, banyak menzalimi. Ya, naudzubillah. Ya, banyak menzalimi mungkin disadari atau tidak, atau mungkin dia anggap ini kecil, sedikit, tapi kan lama-lama jadi banyak kezalimannya. Ya, Allahul musta'an. Kemudian wasyub bai'aka bi syai'in minas shadaqah. Ya, dan ya sertailah jual belimu itu ya dengan ya sedikit sedekah. Ini dengan ya sebagian ya yang bisa kau sedekahkan. Jadi tetap jual beli, tapi juga kita memiliki aktivitas bersedekah, memiliki kegiatan bersedekah sesuai dengan kemampuan kita. Nah ini, jangan cuma mengumpulkan uang ya dengan jual beli berdagang, tapi nggak pernah ya atau jarang sekali bersedekah, jangan. Ya, iringilah jual belimu dengan sedekah. Karena Nabi SAW bersabda, ya ma'syarat tujjar, hadhil buyu' yukhalituhal halifu wal kadhib. Wahai para pedagang, ya jual beli ini, perdagangan ini, ya diiringi dengan ya sumpah-sumpah dan kebohongan-kebohongan. Ya kan seringkali sumpah-sumpah, ya seringkali bohong, ya sering kan karena ya pedagangnya atau pembelinya banyak, ya sekarang sumpah dan juga berbohong. Besoknya juga seperti itu. Lama-kelamaan jadi banyak sumpah, banyak bohong. Fashubuha bisyai'in minas shadaqah, maka ya iringilah jual beli ini dengan semacam sedekah. Dengan sedekah. Ini iringi jual beli dengan sedekah. Setidaknya untuk mengukurkan kesalahan, dosa-dosa kita. Demikian juga untuk membersihkan penghasilan kita yang kita dapatkan dari dagang ini. Nah, ini masih sedikit lagi. Waj'al khurujaka lit-tijarah litaqdiya hajatal muslimin. Ya. Adab yang lain, dan jadikanlah, anggaplah aktivitasmu berdagang ya itu dalam rangka ya menunaikan kebutuhan kaum muslimin. Ya, kaum muslimin kan memiliki kebutuhan-kebutuhan. Nah, bagaimana caranya mereka mendapatkan kebutuhan-kebutuhan tersebut? Ya, dengan cara membelinya. Ya sudah, saya akan menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Nah, itu diantara niat yang bagus memang. Diantara niat yang bagus dalam rangka memenuhi kebutuhan kaum muslimin walaupun kita mengambil untung. Niatkanlah yang baik semacam ini. Ya. Fa inna rizqaka muqaddarun bi fadlillah. Ya, karena rezekimu ya sudah ditentukan ya dengan karunia Allah Subhanahu wa taala.
Ya, qala Ibnul Mubarak rahimahullah mengatakan, wa takunu niyyatuka mubarakatan 'alaik. Liqauli alaihi salam, niyatul mu'min khairun min 'amalihi. Ya. Ibnu Mubarak rahimahullah mengatakan, wa takunu niyatuk, niatmu ya akan diberkahi bagimu. Yakni berkaitan dengan contoh tadi, niat untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin, walaupun kita mendapatkan untung, tapi kan kita meniatkan hal yang baik. Ya. Kita ya memberikan kemudahan untuk kaum muslimin. Coba kalau sama sekali tidak ada yang menjualnya, maka kaum muslimin akan kerepotan, kesulitan. Nah, jadi dari segi ini, ya, walaupun perkara yang kecil, ya sudah kita niatkan yang baik, insya Allah kita akan mendapatkan pahala dan mendapatkan berkah dengan sebab niat kita. Ya, ini juga mendorong kita untuk memilih memilih barang apa yang akan kita jual, ya, barang yang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin, yang penting. Nah, ini kalau bisa memilih ya suatu hal yang bagus. Ya. Kemudian liqauli alaihi salam, niyatul mu'min khairun min 'amalihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, niyatul mu'min, niat seorang mukmin ya itu lebih baik daripada amalannya. Wallahu alam. Hadis ini bisa kita lihat lagi kesahihannya. Qala ba'dul hukama fi ma'nal khair. Ya. Sebagian orang yang hikmah, sebagian ahli hikmah mengatakan tentang makna kebaikan, niyatun bila amal khairun min amalin bila niyah. Ya, niat yang baik tanpa amalan, perbuatan itu lebih baik daripada amalan tanpa diiringi dengan niat yang baik. Ya, mengamalkan sesuatu, melakukan sesuatu, ya, walaupun itu bermanfaat, tapi kita lupa untuk meniatkannya dengan niat-niat yang baik. Ya, maka percuma. Ya, bisa jadi malah terkadang niat yang baik tapi kita belum sempat mengamalkan apa yang kita niatkan itu, bisa jadi lebih bagus. Lebih bagus daripada kita mengamalkan, melakukan sesuatu tapi tanpa diiringi niat yang baik. Ya, ini memperkuat apa? Untuk memperkuat adab yang terakhir ini, ya, kita niatkan di dalam berdagang untuk apa? Untuk membantu memenuhi kebutuhan kaum muslimin. Niatkan ini. Ya, niatkan hal-hal semacam ini. Ya. Nah, ini beberapa adab yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Ya. Ya, semoga dapat terfahami dengan baik dan bisa kita amalkan. Ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Alhamdulillah wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.